Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Saya Seli Mesia Ambarita dengan NIM 501371711 dengan tutor Bapak Dr. Kartono SPD MSI pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Saya akan membahas materi tentang apa karya monumental Euclid pada perkembangan matematika. Jelaskan pula konsep matematika yang dikaji oleh Euclid. Karya monumental Euclid dalam perkembangan matematika adalah bukunya yang berjudul Elemen. Elemen di sini adalah serangkaian 13 buku yang menyajikan geometri Euclidean dan teori bilangan. Buku ini berisi definisi, aksioma, teorema, dan bukti-bukti logis. Elemen menjadi dasar bagi pendidikan matematika selama lebih kurang 2000 tahun dan dianggap sebagai salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah matematika. Ada 5 konsep matematika yang dikaji oleh Euclid, yaitu yang pertama adalah geometri datar, yang kedua geometri 3 dimensi, yang ketiga teori bilangan, yang keempat aksioma dan postulat, dan yang kelima adalah proposisi dan teorema. Saya akan mulai membahas dari konsep yang pertama, yaitu geometri datar. Geometri datar adalah cabang geometri yang mempelajari bentuk-bentuk dua dimensi yang terletak pada sebuah bidang datar. Dalam elemen, Euclid memberikan fondasi yang kuat untuk geometri datar. Berikut adalah beberapa konsep dan elemen penting dalam geometri datar yang dikaji oleh Euclid. Yang pertama adalah titik, garis, dan sinar. Seperti yang kita tahu bahwa titik adalah entitas dasar tanpa dimensi direpresentasikan sebagai lokasi. Garis adalah kumpulan tak terbatas titik yang memanjang lurus kedua arah. Sinar adalah bagian dari garis yang memiliki titik awal dan memanjang tak terbatas ke satu arah. Yang kedua adalah sudut. Sudut di sini dibentuk oleh dua sinar yang membagi titik awal yang sama. Jenis-jenis sudut di sini adalah sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Yang ketiga adalah bangun datar. Bangun datar di sini ada segitiga, segi empat, dan lingkaran. Yang keempat adalah konsep kongruensi dan kesebangunan, di mana yang kita tahu bahwa kongruensi adalah dua bangun datar dikatakan kongruen jika mereka memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dan kesebangunan adalah dua bangun datar dikatakan sebangun jika mereka memiliki bentuk yang sama tetapi ukuran yang berbeda. Konsep yang kedua yang dikaji oleh Euclid adalah geometri 3 dimensi. Geometri 3 dimensi adalah cabang geometri yang mempelajari bentuk-bentuk yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bentuk-bentuk ini berada dalam ruang 3 dimensi. Geometri 3 dimensi memperluas konsep-konsep geometri datar ke dalam ruang, memungkinkan kita untuk memahami dan menganalisis objek-objek seperti kubus, bola, silinder, dan kerucut. Berikut adalah beberapa konsep dan elemen penting dalam geometri 3 dimensi. Yang pertama adalah titik, garis, dan bidang. Untuk titik, seperti yang kita sudah bahas tadi, garis adalah membentang lurus tak terbatas dalam ruang 3 dimensi. Bidang, permukaan datar yang membentang tak terbatas dalam 2 dimensi. Yang kedua adalah bangun ruang. Bangun ruang di sini ada kubus, balok, prisma, limas, silinder, dan kerucut, ditambah juga dengan bola. Yang ketiga adalah koordinat dalam ruang 3 dimensi. Sistem koordinat kartesius menggunakan 3 sumbu yang saling tegak lurus, yaitu X, Y, dan Z, untuk menentukan posisi titik dalam ruangan. Konsep matematika ketiga yang dikaji oleh Euclid adalah teori bilangan. Teori bilangan adalah cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan hubungan di antara mereka. Teori bilangan mencakup berbagai topik seperti bilangan prima, faktor, pembagian, kongruensi, dan persamaan Diopantus. Berikut adalah beberapa konsep dan elemen penting dalam teori bilangan yang dikaji oleh Euclid. Yang pertama adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat lebih besar dari 1 yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang kedua adalah faktor dan pembagian.
Faktor adalah bilangan yang membagi bilangan lain tanpa sisa. Sedangkan pembagian adalah proses membagi suatu bilangan dengan bilangan lainnya. Yang ketiga adalah bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional itu sendiri adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan A per B. Yang keempat adalah konsep proporsi dan perbandingan. Proporsi sendiri adalah persamaan yang menyatakan bahwa dua rasio atau perbandingan adalah sama. Sedangkan perbandingan adalah hubungan antara dua kuantitas yang menunjukkan beberapa kali satu kuantitas mengandung kuantitas lainnya. Yang kelima adalah bilangan sempurna. Bilangan sempurna adalah bilangan bulat positif yang sama dengan jumlah faktor-faktornya atau tidak termasuk bilangan itu sendiri. Contohnya 6 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Atau 28 sama dengan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 7 tambah 14. Konsep matematika keempat yang dikaji oleh Euclid adalah aksioma dan postulat. Aksioma dan postulat adalah pernyataan-pernyataan dasar yang dianggap benar tanpa memerlukan pembuktian. Mereka berfungsi sebagai fondasi logika untuk membangun teori matematika. Perbedaannya, secara tradisional, aksioma dianggap sebagai kebenaran yang berlaku secara universal, sedangkan postulat lebih spesifik untuk bidang matematika tertentu, misalnya geometri. Namun, dalam penggunaan modern, perbedaan ini seringkali kabur dan kedua istilah sering digunakan secara bergantian. Dalam konteks geometri Euclid, ada dua jenis pernyataan dasar yang digunakan. Yang pertama adalah aksioma. Aksioma ini sendiri terdapat 4 aksioma. Aksioma pertama, benda-benda yang sama dengan benda yang sama pula satu sama lain. Bisa dituliskan jika A sama dengan C, maka B sama dengan C, maka A sama dengan B. Untuk aksioma kedua, jika sama ditambahkan pada sama, maka keseluruhannya sama. Bisa dituliskan jika A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C. Untuk aksioma ketiga, jika sama dikurangi dari sama, maka sisanya sama. Bisa dituliskan jika A sama dengan B, maka A kurang C sama dengan B kurang C. Untuk aksioma keempat, benda-benda yang berimpit satu sama lain sama pula satu sama lain. Bisa dituliskan jika dua benda dapat ditempatkan sehingga saling berimpit, maka mereka identik. Yang kedua adalah postulat. Pernyataan khusus yang berkaitan dengan geometri. Euclid mencantumkan 4 postulat yang menjadi dasar bagi geometri Euclidean. Postulat yang pertama, dapat ditarik garis lurus dari satu titik ke titik lainnya. Maknanya adalah untuk setiap dua titik ada garis lurus yang menghubungkan keduanya. Postulat kedua, garis lurus dapat diperpanjang tak terbatas dalam garis lurus. Maknanya adalah segmen garis dapat diperpanjang menjadi garis yang tak terbatas panjangnya. Postulat ketiga, dapat digambarkan lingkaran dengan pusat dan jari-jari tertentu. Maknanya adalah untuk setiap titik dan jarak, ada lingkaran yang dapat digambarkan dengan titik tersebut sebagai pusat dan jarak tersebut sebagai jari-jari. Postulat keempat, semua sudut siku-siku memiliki ukuran yang sama atau 90 derajat. Konsep kelima yang dikaji oleh Euclid adalah proporsi dan teorema, di mana proporsi adalah pernyataan yang menyatakan bahwa dua rasio adalah sama. Dalam notasi matematika, proporsi ditulis sebagai A per B sama dengan C per D, yang berarti rasio antara A dan B sama dengan rasio antara C dan D, di mana elemen-elemen proporsi A dan D disebut ekstrim, B dan C disebut medium. Untuk teorema, teorema adalah pernyataan matematika yang telah dibuktikan kebenarannya berdasarkan aksioma, postulat, dan teorema-teorema sebelumnya.
Beberapa konsep dan elemen penting dalam proporsi dan teorema yang dikaji oleh Euclid adalah yang pertama teorema Thales. Jika 3 atau lebih garis sejajar dipotong oleh 2 garis transversal, maka rasio segmen garis yang terbentuk pada satu transversal sama dengan rasio segmen garis yang terbentuk pada transversal lainnya. Kedua, teorema kesebangunan segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Ketiga, teorema Pitagoras, di mana dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Yang keempat adalah teorema lingkaran. Dalam teorema lingkaran terdapat dua teorema, yaitu teorema garis singgung, di mana garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari di titik singgung. Kedua, teorema sudut pusat dan sudut keliling, di mana sudut pusat yang menghadap busur yang sama adalah 2 kali lipat sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Signifikansinya, untuk proporsi itu sendiri, memungkinkan kita untuk memahami hubungan antara berbagai kuantitas dan memecahkan masalah yang melibatkan skala, perbandingan, dan kesebangunan. Sedangkan teorema memberikan dasar yang kuat untuk membangun pengetahuan matematika yang lebih kompleks. Teorema-teorema yang telah dibuktikan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan teorema-teorema lainnya, sehingga menciptakan jaringan pengetahuan yang saling terhubung. Demikian yang bisa saya sampaikan pada topik 4 diskusi 7 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama atau istilah. Terima kasih.